bahwa kita diajarkan untuk menyadari betul bahwa yang suci itu Allah. Kalau yang suci itu Allah, berarti kita dalam posisi kotor. Allah yang maha suci tidak bakal terima kecuali yang suci juga. Sedangkan kita akan kembali kepada Allah yang maha suci. Tetapi kita dalam posisi kotor. Apa solusi yang harus kita lakukan? Nah, mesti kita bersihkan diri kita. Sebab tidak mungkin kita dalam posisi kotor akan kembali kepada yang maha suci. Nah, setelah kita menyadari betul bahwa Allah yang maha suci tidak menerima kecuali yang suci juga, sedangkan kita dalam posisi kotor, maka satu-satunya jalan adalah mensucikan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebelum kita menyaksikan kajian ini, mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan kajian Buya Muhammad Rusfi. Semoga berkah dan bermanfaat. Yang saya hormati Bapak para pengurus Masjid Muhajirin Blora ada Lampung, dan yang saya hormati Bapak-bapak para penyesepuh, Bapak Ibu para jamaah yang pemula. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah takdirkan kita dapat bersama-sama hadir di Masjid Muhajirin ini. Rangka kita melaksanakan ibadah sholat subuh. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah banyak membicarakan tentang amaliyah. Tentu yang utamanya adalah amaliyah zikir. Amaliyah zikir ini merupakan suatu kebutuhan kita selaku hamba Allah. Zikir ini banyak macamnya. Kalau dari segi bahasa bisa diartikan zikir itu ingat, mengingat Allah. Bisa disebut dengan zikir itu adalah ucapan atau perbuatan. Jadi semua ucapan dan perbuatan yang diniatkan karena Allah adalah zikir. Maka zikir ini kalimat-kalimat zikirnya ya banyak. Baca Al-Quran juga disebut zikir. Sholat itu zikir. Begitu juga baca tasbih, tahmid itu zikir. Nanti kita sesudah sholat ya zikir juga. Jadi banyak macam-macam zikir. Kalau dilihat dari hadis ada yang disebut dengan zikir ma'sur. Zikir ma'sur itu kita berzikir dengan mengucap Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Tapi zaman sekarang ini sudah agak jarang. Yang banyak itu yang sampai sami'na wa ata'na wa rabbana wa ilaikal masir. Selesai. Cuman kadang-kadang kita malu sendiri, Pak. Yang kita sebut sami'na wa ata'na wa rabbana wa ilaikal masir. Kami dengar, kami tahu
tahu, kami laksanakan. Tapi begitu kita selesai sholat, kadang-kadang banyak hal yang tidak kita laksanakan. Banyak hal yang dilarang tapi kita lakukan. Ya. Mungkin kita berbohong, mungkin kita nipu orang, mungkin kita membuli orang, dan lain sebagainya. Nah, tapi ya itu namanya zikir. Nah itu juga ayat Al-Quran. Sami'na wa ta'na ghufranak rabbana wa ilaikal masir. Maka kalau saya menganjurkan dengan anjuran, jangan hanya sampai di sami'na, sayang waktu. Paling tidak ya 3 macam itu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 33. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 33. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. 33. Nah, ini yang kita kenal dengan zikir masuk. Ini ada kaitannya dengan penyadaran diri kita. Karena segala sesuatu ini Bapak Ibu ya, yang namanya syariat itu mesti ada isi. Di kita ini kadang-kadang yang kita lakukan syariatnya, tapi kita kurang memahami isi. Nah, oleh karena itulah maka kita hanya bertumpu kepada ta'abbudnya saja. Tapi kita kadang-kadang kurang memahami apa maksud, apa tujuan. Nah, padahal sebenarnya ada amalia ibadah, kemudian amalia ibadah namanya amalia. Amalia itu kan syariat, perbuatan. Nah, mesti ada tujuan, ada isi. Nah, maka kita perlu mencari isi. Apa sih isinya? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah. Jadi kalau kalimatnya kan kalimat tasbih, subhanallah. Nah, kenapa kita disuruh oleh Nabi untuk memperbanyak tasbih, subhanallah. Nah, kenapa sesudah subhanallah itu ada alhamdulillah? Kenapa sesudah alhamdulillah itu ada Allahu Akbar? Ini kalau kita perhatikan pola umum dalam tahalli, dan tajalli. Tahalli itu artinya pengosongan. Tahalli itu adalah pengisian. Tajalli itu adalah penampakan. Tahalli itu pengosongan. Dengan kita mengucap tasbih subhanallah, Allah mengajarkan kepada kita bahwa kita mesti meyakini betul bahwa yang suci itu Allah. Kalau yang suci itu Allah, maka kita sebagai hamba dalam posisi kotor. Nah, kalau kita sebutkan subhanallah, bahasa yang tak tertulis, ya Allah, kau yang suci, aku yang kotor. Ini menyadarkan kita bahwa yang suci itu Allah, bukan kita. Subhanallah, subhanallah, ya Allah, kau yang suci, aku yang kotor. Sedangkan kita ini mesti kembali ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini akan hidup selamanya. Pasti dia akan mengakhiri kehidupannya di dunia dan kembali ke asal. Nah, kemana kembali ke asal? Dari mana dia datang, ke situlah dia pulang. Itu namanya asal.
Kalau kita datang dari Allah, mesti pulang ke Allah. Allah itu maha suci. Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah Ta'ala itu maha bagus, maha indah, maha suci. La yaqbalu illa tayyiban. Dia tidak terima kecuali yang bagus juga. Dia tidak terima kecuali yang suci juga. Nah, saya kira ini benang merahnya. Bahwa kita diajarkan untuk menyadari betul bahwa yang suci itu Allah. Kalau yang suci itu Allah, berarti kita dalam posisi kotor. Allah yang maha suci tidak bakal terima kecuali yang suci juga. Sedangkan kita akan kembali kepada Allah yang maha suci. Tetapi kita dalam posisi kotor. Apa solusi yang harus kita lakukan? Nah, mesti kita bersihkan diri kita. Sebab tidak mungkin kita dalam posisi kotor akan kembali kepada yang maha suci. Nah, setelah kita menyadari betul bahwa Allah yang maha suci tidak menerima kecuali yang suci juga, sedangkan kita dalam posisi kotor, maka satu-satunya jalan adalah mensucikan diri kita. Nah, timbullah kesadaran kita untuk mensucikan diri kita. Kenapa? Karena kita memang betul-betul ingin kembali kepada Allah yang maha suci tadi. Nah, ini saya kira yang memang perlu kita pahami juga. Ya. Nah, setelah kita menyadari betul bahwa kita akan kembali kepada Allah yang maha suci, sedangkan Allah yang maha suci tidak menerima kecuali yang suci juga, sedangkan kita masih dalam posisi kotor, maka satu-satunya jalan adalah mensucikan diri kita. Nah, ketika kita ingin mensucikan diri kita, tentu nggak bisa kita teka-teki, Pak. Tentu kita mencari jalan, mencari guru yang paham betul cara mensucikan diri kita. Apa yang disucikan, bagaimana cara mensucikan. Yang disucikan itu ada 4 langkah. Ya, cara mensucikan diri kita ada 4 langkah. Pertama, kita mensucikan diri kita dari hadas dan najis. Itu langkah pertama. Mensucikan diri dari hadas besar, mandi, hadas kecil berwudu. Mensucikan diri dari najis, terbuang benda, bau dan rasa. Itu langkah awal. Sucikanlah diri kita dari hadas dan najis. Nah, ini akan berkembang lebih jauh hari nanti. Mana yang hadas, mana yang najis. Baik dari segi syariat maupun dari segi hakikat. Nah, kalau najis di segi syariat kan sudah jelas kita ada benda yang kotor. Misalnya kain kita kena tinja. Walaupun seujung kuku kena kotoran, kena tinja kain kita, batal sholatnya, kena najis. Kenapa disebut najis? Karena dia sudah keluar dari tempatnya. Tapi kalau masih dalam perut, walaupun 3 kilo bawa sholat nggak apa-apa. Tapi karena sudah keluar dari tempatnya, maka seujung kuku saja sudah batal sholat. Kain kita kena darah, najis. Walaupun hanya setites. Tapi kalau masih dalam tubuh kita, nggak apa-apa, bawalah sholat. Malah kalau nggak ada darah lagi, malah disolatkan. Nah, jadi yang nama najis itu apa? Yang kotoran yang memang sudah keluar dari tempatnya. Nah, jadi maka najis dalam pengertian syariat. Kena tinja, darah yang
keluar kemudian kena kain kita najis. Nah itu gampang itu mensucikannya itu. Ya. Buang bendanya, buang baunya, buang rasa. Udah selesai. Itu najis. Najis secara syariat. Tapi najis secara hakikat, nah ini yang agak rumit ini Pak. Ngaku ada saja gitu najis itu Pak. Makanya bersihkan dulu diri kita ketika kita akan sholat. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Dengan cara berwudu. Nah, dengan cara wudu membersihkan hadas kecil kalau dalam bahasa syariat. Apa itu wudu? Nah, ini juga kita harus paham. Kalau hanya wudu pakai air basuh muka, cuci tangan, usap kepala, basuh kaki, anak TK juga tidak bisa. Sesederhana itukah maksud daripada wudu? Enggak, Pak. Itu mah isyarat saja itu. Jadi jangan kita hanya terpaku dengan rutinitasnya saja. Ya. Basuh muka, cuci tangan, usap kepala, basuh kaki. Idza kuntum ila shalah fa'silu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ketika kamu akan mendirikan salat, basuhlah muka. Fa'silu wujuhakum, basuh muka. Wa aydiyakum, kedua tanganmu sampai ke siku. Wamsahu bi ru'usikum, usap kepala. Wa arjulakum, dan basuh kaki hingga dua mata kaki. Nah kalau ini gampang sekali. Anak TK juga ada bisa. Tapi apakah sesederhana itu sehingga kita akan mendapatkan surganya Allah? Enggak. Itu isyarat. Ya. Muka yang dibasuh, kenapa harus muka dibasuh? Tangan, kenapa harus tangan yang basuh? Nah, makanya ada makna, ada hakikat. Basuh muka, janganlah bermuka-muka di hadapan Allah. Ingin dipuji orang, ingin dilihat orang rajin ibadah, gitu ya. Itu namanya bermuka-muka sama Allah. Allah tahu kok isi hati kita. Menganggap orang lain salah, kita sendiri yang benar. Kita rajin ibadah supaya dilihat orang, benar bermuka-muka. Nah, basuh muka itu jangan bermuka-muka di hadapan Allah. Allah Maha tahu. Nah, kemudian yang ada di hadapan muka itu apa? Ada mata, ada hidung, ada mulut. Ini had muka, yang ada di had muka. Dan ini juga anggota tubuh kita. Mata bisa melihat, hidung bisa mencium, mulut bisa ngomong. Nah, ini alat. Kalau kita gunakan berbuat baik dapat pahala, kalau kita gunakan berbuat jahat dapat dosa. Bahkan seringkali kita gunakan berbuat tidak baik. Mata salah melihat, hidung salah mencium, mulut salah ngomong, ada berdosa. Nah, dengan kita membasuh muka, hakikatnya membuang dosa yang dilakukan oleh mata, hidung, dan mulut. Nah, masuk ke keyakinan kita bahwa ketika membasuh muka itu membuang dosa, kesalahan yang dilakukan oleh mata, hidung, dan mulut. Itu satu. Lalu membasuh tangan. Tangan itu apa? Tangan itu alat untuk berbuat. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi. Siapa di antara kamu yang melihat satu kemungkaran, hendaklah dia cegah dengan tangan. Falyughayyirhu biyadihi. Cegah dengan tangan. Kalau tidak sanggup pakai tangan,
Lisan nih, ngomong. Kalau ngomong juga nggak berani, qalbi, pakai hati. Nah ini pembagian tugas. Ya, jangan kita terapkan secara letterlek saja. Ngelihat ada orang maling langsung kita bakar aja. Itu nggak benar juga. Ini pembagian tugas. Kalau di depan kita, di lingkungan kita, ada kejahatan, maka cegah dengan tangan. Apa itu tangan? Tangan itu lambang kekuasaan. Kita sebagai RT, kita sebagai lurah, kita sebagai camat, kita sebagai anggota dewan, kita sebagai bupati, wali kota, kita sebagai gubernur, misalnya, kita sebagai polisi, kita sebagai presiden, umpama, itu kekuasaan. Gunakan kekuasaan itu. Jangan gunakan kekuasaan itu justru untuk membuat kemaksiatan. Nah, kalau ada kemaksiatan, ada kejahatan yang ada di lingkungan kita, gunakan kekuasaan. Bikin undang-undang atau peraturan sehingga orang tidak lagi judi. Apalagi sekarang ini judi online ini marak betul. Nah, bikin aturan gimana supaya judi itu tidak dilaksanakan. Bikin aturan bagaimana supaya prostitusi tidak merajalela. Ini bagian yang punya kuasa, dilambangkan dengan tangan. Tapi kita tidak punya kuasa, kita bukan RT, kita bukan lurah, kita bukan wali kota, bupati, kita bukan camat, kita bukan pejabat lah. Nggak punya kemampuan, nggak ada kewenangan. Lisan nih, pakai lisan. Nah, ini porsinya para ulama, ngomong. Para ustadz, para kiai, jurnalis, nulis, ngomong. Itu bagi kekuasaan. Oh, kita nggak punya kemampu, kita bukan kiai, kita bukan ustadz, bukan ulama, bukan pula jurnalis, nggak berani, nggak bisa kita ngomong. Qalbi, pakai hati, minimal tidak setuju dengan perbuatan maksiat itu. Jauhi, hindari, jangan dekati. Nah, ini pembagian kekuasaan. Nah, jadi tangan itu adalah lambang kekuasaan. Cucilah tangan. Artinya apa? Jangan merasa kita paling kuasa. Merasa kita paling hebat. Saya ini pejabat. Nah, itu kan merasa berkuasa. Buang itu jauh-jauh itu. Saya penguasa. Saya hebat. Saya yang berilmu. Nah, omongan dan keyakinan seperti itu merusak. Nah, maka cucilah tangan. Jadi jangan hanya sekedar mengalirkan air ke tangan, tapi paham maknanya itu. Nah, kita ini kadang-kadang sudah wudhu terus-terusan, tapi masih merasa punya kuasa. Oh, saya yang paling berkuasa di sini. Saya ini pejabat. Saya ini paling tahu. Mana maksud nyuci tangannya? Nah, cucilah tangan. Buang perasaan paling berkuasa itu. Usap kepala. Ada apa di kepala? Ada otak. Otak bekerja namanya berpikir. Hasil dia berpikir, tahu itu ilmu namanya. Nah, kadang-kadang kita gunakan pikiran kita ke arah yang tidak baik. Tapi kadang-kadang kita gunakan kepada yang baik. Nah, ketika kita gunakan pikiran kita ke arah yang baik, insya Allah kita dapat pahala. Tapi ketika kita gunakan untuk memikirkan sesuatu yang tidak baik, maka kita berdosa. Gimana caranya judi ini supaya bernyebar, supaya banyak untungnya. Nah, itu sudah berdosa. Nah, bagaimana caranya supaya maling ayam biar nggak ketahuan? Bagaimana caranya supaya kita bisa ngutak-atik angka, korupsi, duitnya dapat, orang nggak tahu. Nah, itu sudah berpikir yang nggak benar. Nah, termasuk berdosa kita jadinya. Nah, usaplah kepala. Artinya pikiran-pikiran yang nggak benar itu ya buang jauh-jauh.
Jangan hanya sudah kita ngusap-ngusap kepala, tapi otak kita ini masih juga memikirkan yang nggak benar. Ya. Nah, sudah itu di kepala ini, bagian kepala ini ada telinga juga. Nah, maka diusaplah telinga itu. Kenapa? Kadang-kadang kita gunakan mendengar yang tidak baik. Ya, kadang-kadang kita gunakan mendengar yang baik. Nah, ketika kita mendengar yang baik, insya Allah dapat pahala. Tapi ketika kita gunakan mendengar yang tidak baik, nah itu dapat dosa juga. Nah, usaplah telinga. Telinga itu apa? Mendengar. Nah, yang mendengar itu apa? Suara yang didengar. Suara itu dari mana? Dari orang. Kenapa mereka bersuara? Karena ada informasi. Informasinya dari mana? Dari orang lain. Maka disyaratkan hidung. Nah, kenapa hidung ini kok ikut serta dibasuh dalam hak muka? Karena hidung ini Bapak Ibu ya, umpamanya begini, kita lagi tenang ngaji begini, tak ada angin, tak ada petir, tiba-tiba ada gas beracun. Yang tahu hidung, ya. Mata nggak tahu, nggak kelihatan, nggak perlu berbunyi, telinga nggak tahu nggak, yang ada hanya bau. Siapa yang tahu? Hidung. Nanti hidung ini akan lapor kepada otak kita. Ini saya ini mencium bau yang tidak sedap ini. Wahai otak, apa tindakan? Nah, otak mulai memerintahkan kepada mata. Coba kamu lirik siapa itu yang kentut. Nah, setelah dia menemukan, kira-kira mata laporan lagi sama otak kita. Nah, saya sudah laksanakan tugas. Saya sudah lirik-lirik. Kayaknya yang baju hitam itu. Ada. Akhirnya otak perintahkan kepada mulut. Mulut ngomong lo. Kurang ajar. Nah, berdosa semua gara-gara laporan si hidung. Artinya ketika kita mendengar satu informasi, ketika kita sudah tahu gitu ya, jangan langsung ambil tindakan, selidiki terlebih dahulu. Ya, tabayun lah dulu, benar apa salah. Nah, ini usap telinga. Jangan langsung didengar, langsung ambil tindakan. Kita mesti waspada, kita harus lihat kebenarannya dulu. Nah, setelah semuanya selesai, kemudian basuh kaki. Kenapa harus kaki dibasuh? Ini kan barusan mandi kita ini. Baru sabun, bersih. Kenapa harus dibasuh juga kaki? Kaki itu alat untuk melangkah, untuk berbuat. Ketika kita melangkah, ada tujuan. Kan orang melangkah kan harus ada tujuan. Cuman kadang-kadang ada langkah kita itu menuju yang tidak baik. Kadang-kadang kita melangkah menuju yang baik. Ketika kita melangkah menuju yang baik, dapat pahala. Tapi ketika kita melangkah dalam kehidupan kita ini kepada yang tidak baik, kita akan dapat dosa. Maka cucilah kaki itu. Arahkan kaki itu kepada yang baik. Arahkan langkah hidup. Kan lambangnya kaki aja. Tapi langkah hidup. Langkah yang kita kerjakan. Nah, mana yang harus kita lakukan? Apa langkah hidup kita ini? Nah, kadang-kadang nggak ketemu Pak itu. Nah, maka arahkan langkah itu ke Allah. Begitu. Coba kalau kita renungkan hanya sekilas saja, hidup ini kayaknya cari duit Pak. Tujuan hidup cari duit. Ini kalau kita nggak memahami ke situ. Coba mulai kita sekolah, carilah sekolah yang favorit supaya pintar. Kalau sudah pintar kita cepat dapat kerja. Kalau sudah dapat kerja, dapat duit. Kalau sudah dapat duit, bisa kita beli makanan. Perut kita kenyang, tenaga kuat. Kalau tenaga kita kuat, badan kita sehat, kerja lagi, dapat duit lagi. Sudah dapat duit, beli makanan. Sudah kuat, kerja lagi. Soalnya ke sana aja arahnya.
Apa sih tujuan hidup kita ini yang sebenarnya ini? Apa untuk beribadah kepada Allah? Apa untuk cari duit, cari jabatan? Enggak. Ya. Ana kanzan makhfiyah fa uhibbu an u'rafah fa khalaqtul asya liya'rifuni. Saya ini, kata Allah, perbendahara yang tersembunyi. Saya suka untuk dikenali. Maka ku jadikanlah makhluk ini supaya mereka mengenal aku. Oh, itu tujuannya. Nah, ini satu ketemu. Jadi tujuan hidup kita di dunia ini untuk mengenal Allah. Itu tujuan utama. Bukan untuk ibadah. Ya. Nanti setelah kita kenal, nah baru beribadah. Bagaimana mungkin kita akan beribadah kepada Allah kalau Allah yang kita sembah kita nggak kenal? La yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah tanpa mengenal siapa yang dia sembah. Kita sudah tahu yang kita sembah Allah, kata kita. Tapi sejauh mana pengetahuan kita tentang Tuhan yang kita sembah? Apakah hanya sekedar tahu nama, atau memang sudah tahu kepada yang punya nama? Kalau kita menyembah nama, malah syirik jelas. Allah itu sebutan. Alif, lam, ha. Allah itu sebutan. Nama. Yang kita sembah bukan nama. Zat yang bernama Allah. Namanya banyak, namanya Al-Ghaffar, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu nama-nama Allah. Tapi nama yang sangat populer itu adalah Allah, itu nama. Tapi yang kita sembah bukan nama. Siapa yang menyembah nama, maka syirik lagi. Nama itu sebutan. Yang kita ingat justru yang bernama. Nah, mana dia yang bernama itu? Di mana dia? Nah, disinilah kadang-kadang kita nggak paham seutuhnya. Kita baru tahu nama. Nah, sehingga kadang-kadang karena kita tidak paham, akhirnya kita diarahkan kepada hal yang tidak baik. Allah itu duduk di atas kursi di langit yang ketujuh. Nanti kalau jam 2 malam baru turun dia ke bumi. Kayaknya jauh benar Tuhan itu. Jadi kalau sebelum jam 2 nggak ada Tuhan di bumi kita. Nah, bagi yang nggak paham, oh iya juga katanya. Padahal jelas-jelas Allah sudah katakan dalam Al-Quran. Ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu sendiri, kenapa kamu tidak melihatnya? Kalau bahasa tasawufnya, aku ada di dirimu, kenapa kau gak tahu? Kan gak jauh Allah itu dari kita. Nahnu aqrabu min hablil warid. Kami itu terlebih hampir dari urat nadimu, kata Allah. Wahwa ma'akum aynama kuntum, di mana Allah bersama kamu dimanapun kau berada. Jadi jangan berpikir kita Allah itu di langit yang ketujuh sana. Maka timbullah istilah orang tua-tua, susah-susah mencari bilah, bilah ada di dalam bulu. Susah-susah mencari Allah, Allah ada pada tubuh. Kenapa nggak dikaji itu? Nah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kembalilah kau ke Tuhanmu. Sudahkah bapak-bapak, ibu-ibu kembali ke Tuhannya? Ke Tuhanmu. Ke Tuhan kita. Kita kan punya Tuhan masing-masing. Pak Alianda nanti ngomong, ya Allah ya Tuhanku, katanya. Nanti bapak berdoa, ya Allah ya Tuhanku. Ada Tuhannya masing-masing. Kenapa nggak kembali ke Tuhannya sendiri? Tapi bukan berarti Tuhan itu banyak. Ada ya. Nah, saya ambil contoh.
Ini mikrofon, Pak. Mikrofon ini kan bunyi kena ada setrum. Kalau nggak ada setrumnya nggak bunyi. Nah, itu lampu hidup kena ada setrum. Kira-kira setrum yang ada di lampu dengan ada di mikrofon ini sama apa beda? Sama aja. Cuman ketika setrumnya tidak mengalir ke mic ini kan berkata, wahai setrumku, katanya. Dia tidak pernah mengatakan, wahai setrumnya lampu, enggak. Yang dia tanya, wahai setrumku. Dia ya tahunya hanya setrum yang ada di dirinya. Tetapi setrum yang ada di mikrofon sama dengan yang ada di lampu. Setrum yang ada di Bandar Lampung sama dengan di Jakarta, sama dengan di Amerika, sama dengan di mana saja sama. Itu setrumnya. Tapi si mikrofon ini nggak mau tahu dengan yang lain. Yang dia tahu kepada setrumnya diri sendiri. Nah, kenapa kita nggak mengenal setrumnya ini? Nah, begitu juga kita. Ya, kita tahu dengan Allah. Allah ada pada diri. Kenapa kita nggak tahu dengan Allah yang ada di diri kita ini? Irji'i ila rabbiki, kembalilah kau ke Tuhan. Nah, inilah isyarat. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah melihat atau mengalami atau mendengar ketika orang sudah dimakamkan, ya, ini sudah kembang sudah disebar, gitu, duduk bersama, apa yang dilakukan? Talqin mayat, nah, itu kan? Apa bunyi talqin mayat itu? Wahai Fulan bin Fulan, kalau datang dua orang malaikat kepadamu, janganlah engkau takut, karena mereka juga hamba Allah. Mereka adalah mungkar dan nakir. Kalau mereka bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa imammu, kemana kiblatmu, siapa saudaramu, jawablah dengan lisan yang fasih. Allah Tuhanku, Muhammad nabiku, Al-Quran imamku, Baitullah kiblatku, kaum muslimin muslimat saudaraku. Ini orang dari kubur, Pak. Ya, lagi hidup aja susah benar mau hafal. Ini orang dari kubur diajarin dengan tidak bermaksud menyalahkan, tetapi mari kita lihat apa sih maksudnya talqin itu, talqin mayat. Mayat itu apa? Yang mati, yang dikubur. Dia sudah mati, dikubur, ditalqin. Mana yang mati? Nah, ini kuburan ya, Pak. Jasad kita ini kuburan. Inilah kuburan berjalan. Siapa yang mati? Ruh kita nggak tahu sama Allah. Itu yang mati itu. Ruh kita tuh nggak kenal Allah. Nah, ketika itu talqin kan. Tanya. Diri, siapa Tuhanmu? Coba tanya sekarang, tanya. Jangan nunggu dikubur di tanah. Siapa Tuhan? Jawab dengan lisan yang fasih. Jawab dengan keyakinan yang benar. Allah Tuhanku. Kau udah kenal sama Tuhanmu? Kau sudah ikuti Tuhanmu? Nah, sekarang. Jadi yang bertanya siapa? Coba tanya dengan pikiran. Tanya dengan hati. Benarkah kau sudah bertuhan sama Allah? Nah, sekarang Pak tanya, jangan nunggu dikubur di tanah. Itu isyarat. Maka saya bilang tadi, setiap syariat pasti ada isinya. Cuman kita kadang-kadang lupa kan kita. Yang kita tahu ke talqinnya, baca talqin dikubur di mayat di dalam tanah itu. Tapi bukankah kata Nabi SAW, orang yang hatinya tidak ingat kepada Allah sama dengan mayat. Nah, orang yang duduk bermajlis, orang yang hatinya ingat kepada Allah, duduk bermajlis di tengah-tengah orang-orang yang hatinya tidak ingat dengan Allah, sama dengan orang hidup duduk di gelimpangan mayat. Jadi yang mati itu apa? Hati yang tidak ingat Allah tuh hati yang mati. Talqinkan itu. Ajarin siapa Tuhan. Sekarang, Pak.
Itu satu, kata. Sudah kenalkah kau kepada Tuhanmu itu? Kalau belum kenal pada Tuhan kita, gimana kita mau kembali kepada Tuhan kita? Kan Allah perintahkan, irji'i ila rabbiki. Kau kembalilah ke Tuhanmu. Ke Tuhan kita. Diri kita ini. Ya. Nah, coba kita kembali kepada Tuhan kita sendiri. Itu satu. Ya. Lalu kemudian siapa nabimu? Muhammad nabiku. Nah, ketika kita mengatakan Muhammad nabiku, kau sudah tahu dengan Muhammad nabimu itu? Muhammad yang mana? Siapa itu Muhammad? Muhammad itu sifat bagi Allah. Zat namanya Allah, sifat namanya Muhammad. Kau sudah tahu dengan Muhammad itu? Nah, ini ada di diri kita sendiri. Ana abal arwah wa Adam abal basar. Saya ini kata Nabi bapak semua ruh. Oh, kalau begitu kalau bicara ruh Muhammad namanya. Adam itu bapak semua tubuh. Kalau begitu bicara tubuh Adam namanya. Sudahkah kita kenal Muhammad yang ada di diri kita? Atau kita hanya berpikir Nabi Muhammad yang ada di Madinah? Sudahkah kita mengenal matahari? Apa bedanya dengan sinar matahari? Nah, yang meliputi alam itu bukan matahari, Pak, tapi sinar matahari. Tetapi sinar matahari tidak berpisah dengan mataharinya. Nah, yang ada di diri kita Nur Muhammad. Kalau saya ibaratkan, yang di sana itu aslinya, ibarat mataharinya. Nah, yang di kita ini itu nurnya, Nur Muhammad. Sudahkah tahu kita dengan Nur Muhammad ini? Katanya bernabi kepada Muhammad. Kenal Muhammad saja tidak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Itu mah alih bahasanya. Benarkah kita sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Kita baru mengucapkan kalimat syahadat. Sudah bersyahadat belum? Jangan-jangan kita ini belum bersyahadat. Baru mengucapkan kalimat syahadat. Nah, contohnya ini. Ini meja, Pak. Mata saya terang melihat. Saya paham betul kalau ini meja. Ketika saya memandang meja, saya melihat meja. Nah, kalau saya buat satu kalimat, saya melihat meja. Pasti benar. Kenapa benar? Karena memang saya melihat dan saya mengerti kalau ini meja. Tapi kalau orang buta, nggak ngelihat sama sekali, lalu ngomong, saya melihat meja katanya. Kira-kira benar apa salah? Salah, karena memang dia nggak ngelihat. Nah, begitu juga kita. Saya bersaksi tak ada Tuhan selain Allah. Kenal Allah enggak? Kalau sudah kenal Allah, tidak diucapkan pun kita bersyahadat. Wa ainama tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kau menghadap di situ wajah Allah. Man nazara syai'an wa lam yarallahu fi fanazul batil. Siapa orang memandang sesuatu yang dia tidak melihat adanya Allah di sesuatu yang dia pandang, itu pandangan sia-sia belaka. Kata kita menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah, tapi kenal Allah juga belum. Gimana mau menyaksikan? Nah, ini Bapak Ibu yang untuk kita koreksi, untuk kita cari jalan yang lebih jauh lagi. Nah, sudah kenalkah kita kepada Muhammad itu? Kemana kiblatmu? Baitullah kiblatku. Baitullah yang mana? Kalau yang di Mekah sana, itu Baitullah, itu kiblat tubuh. Kalau kita mau ibadah, sholat, dada kita mengarah ke Baitullah, wajah kita menghadap ke tempat sujud. Walaupun kita sholatnya di depan Ka'bah, tetap saja yang menghadap ke Baitullah cuma dada saja.
Wajah kita tetap ke tempat sujud. Itu namanya kiblat tubuh. Nah, kalau Baitullah yang di sana, itu Baitullah yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim. Batu disusun. Bukan itu yang kita sembah. Itu mah isyarat. Mana Baitullah yang asli? Qalbul mu'minin Baitullah. Nah, inilah Baitullah yang asli. Sudahkah kita menghadap ke Baitullah ini? Setiap kali kita melangkah menghadap ke Baitullah ini, tanya ke hati nuranimu. Ini sebentar lagi kita mau pemilu. Menghadaplah ke Baitullah. Nah, karena kita menghadap. Tanya ke hati nurani. Cuman kadang-kadang kita ini enggak menghadap ke Baitullah. Kemana? Menghadapnya ke Pulus. Bukan Baitullah yang kita hadapi, yang menghadap ke sana. Jadi setiap kita berbuat, apa saja yang kita perbuat, menghadaplah ke Baitullah. Artinya arahkan kepada, ingat hati kepada Allah. Nah, sudahkah kita menghadap ke Baitullah itu? Nah, kemudian, ya, siapa saudara-saudara, siapa imammu? Al-Quran imamku. Yang namanya imam itu, Pak, tadi kan kita sholat, makmum mengikuti imam. Ada ya, imam berdiri, makmum berdiri, imam rukuk, makmum rukuk, artinya diikuti, kan gitu. Nah, sekarang udah diikuti belum Al-Quran? Kadang-kadang kita baru baca aja tulisannya itu, tapi nggak diikuti petunjuknya gitu. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Diharamkan bagi kamu bangkai, darah, dan daging babi. Malah kita ngumpul-ngumpulin darah, lalu perlu diukukan, diiris-iris jadi kayak tahu, begitu dimakan. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun, kata Allah. Khamar, judi, bertenung, nyembah berhala, itu perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Jauhi, supaya kamu mendapat keberuntungan. Malah kita kerjakan judi online. Malah kita jual, kita minum, mabuk-mabukan miras. Malah kita bikin pabrik. Mana petunjuknya yang kita ikuti itu? Katanya imam, tapi nggak diikuti. Al-Quran imamku. Benarkah kau berimam sama Al-Quran? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kamu berpuasa pada bulan Ramadan. Malah banyak yang nggak puasa, katanya beriman. Ada yang mengharukan. Petani sawahnya panen, ya, bukan di bulan puasa, akhirnya apa? Bukannya puasa, bawa periuk masak besar di tengah sawah itu. Ini ngambil rahmat dari Allah, panen padi. Tapi karena di bulan puasa kita nggak puasa. Katanya Al-Quran imam. Nah, sudahkah kita mengikuti petunjuk Al-Quran itu? Nah, sekarang ini alhamdulillah Pak Marak, sekarang ini kan ada tahfiz di mana-mana itu. Nah, tahfizul Quran. Ya, syukur, kita bersyukur sama Allah. Dan itu kita harapkan banyak orang-orang yang hafal Al-Quran. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, Al-Quran itu bukan nyanyian, Pak. Kita ini kadang-kadang terbuai dengan lagu. Al-Quran bukan lagu, bukan nyanyian. Adapun kita membacanya dengan irama, ya bagus saja. Tapi ketahuilah Al-Quran bukan nyanyian. Al-Quran itu petunjuk buat manusia hidup di dunia ini. Tapi sayangnya kadang-kadang justru kita yang umat Islam sendiri yang tidak ingin petunjuk Al-Quran itu diterapkan, gitu. Oh, nggak bisa diterapkan di negara kita. Kita ini bukan negara Islam, gitu.
Nah, kita sendiri nggak setuju. Siapa yang nggak setuju? Umat Islam itu sendiri. Gitu. Katanya imam diikuti. Nah, kapan kita mau ikuti petunjuk itu? Nah, ini Bapak Ibu yang sama untuk kita renungkan. Ya, kalau betul-betul kita ingin kembali kepada Allah, gitu ya. Lalu kemudian kita kembali kepada pokok persoalan tadi. Nah, ketika kita ingat kepada Allah, zikir. Jangan hanya sekedar kita berzikir dengan lisan. Maka sering saya katakan zikir itu bukan kewajiban, tetapi kebutuhan. Semua orang butuh, Pak. Seperti hanya makan, makan itu bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Bedanya kalau makan itu kebutuhan tubuh, kalau zikir itu kebutuhan ruh. Tapi banyak yang nggak mau berzikir, kita. Kita sudah katakan, misalnya zikir subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Menyadari betul kalau kita ini kotor, artinya kita ingin mensucikan diri kita. Suci dari hadas dan najis pakai air. Yang kedua, mensucikan anggota tubuh zahir. Ada 8 anggota tubuh zahir. Mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, dan kemaluan. Membersihkannya bukan pakai air, tapi istighfar dan taubat. Mensucikan anggota tubuh batin, sentralnya di hati. Mensucikan anggota tubuh batin tidak cukup istighfar dan taubat, tapi harus pakai zikir. Likulli syai'in siqala wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatunya ada alat pembersih, pembersih hati itu zikir kepada Allah. Nah, belajar zikir kita ya, untuk membersihkan hati. Dari sekian banyak model zikir, afdalu zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, ini deterjen membersihkan hati. Tapi kenapa kok jarang-jarang kita nyebut yang satu ini gitu. Padahal Rasul sudah perintahkan jaddidu imanakum. Perbaru iman kalian, kata Rasul sama sahabat. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami perbaru iman kami ya Rasul? Kata Rasul, faksiru bidzikri la ilaha illallah. Kalian mesti banyak-banyak sebut kalimat la ilaha illallah. Ini perintah. Faksiru bidzikri la ilaha illallah. Banyak-banyak kalian sebut la ilaha illallah. Tapi justru kalimat ini yang jarang-jarang kita sebut. Yang sering sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana walaikal masir. Mana kalimat afdalnya? La ilaha illallah. Kenapa enggak disebut itu? Udah tahu kita afdalul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah, tapi jarang-jarang kita sebut. Padahal inilah kunci pembuka surga yang disebut dengan miftahul jannah. La ilaha illallah. Tidak ada yang bisa masuk surga tanpa la ilaha illallah. Man qala la ilaha akhiru kalami dakhala jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Ini artinya isyarat sulitnya untuk menghadirkan kalimat la ilaha illallah bagi orang yang akan meninggal, saking sulitnya. Kalau bisa hadiah surga. Bagaimana supaya bisa? Matan nas bima ya'isubi. Manusia mati sesuai kebiasaan. Artinya Rasul nyuruh kita biasakan dulu lidah ini nyebut la ilaha illallah. Semasa kita masih sehat begini, insya Allah ketika akan mati, hadirlah kalimat itu karena udah terbiasa. Ini harap mau nyebut la ilaha illallah mau mati tapi masih sehat, jarang-jarang nyebut la ilaha illallah. Bagaimana mungkin akan hadir gitu. Nah, makanya biasakan zikir la ilaha illallah itu. Sayang, Pak. Ya, maka kalau tadi subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, itu tahalli secara umum. Tahalli, tahalli dan tajalli. Jadi subhanallah tahalli, alhamdulillah tahallinya, Allah Akbar tajallinya. Laksanakan dalam kehidupan, kan begitu. Ini ibaratnya, ibarat jalan, ini jalan biasa.
Jalan umum lah begitu. Tapi ada jalan tol, Pak. Cuman mahal bayar. La ilaha illallah. Itu jalan tol. Di situ sudah tercover di sana tahalli, tahalli dan tajalli. Satu kalimat singkat, la ilaha illallah, sudah meliputi tahalli, tahalli dan tajalli ada di situ. Nah, makanya walaupun tidak sebut kita subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, asal nyebut la ilallah sudah tercapai tujuan. Nah, cuman untuk menyebut la ilaha illallah zikir ini bagi ulama tasawuf, Bapak Ibu, itu dikenal dua macam. Ada zikir disebut zikir hasanat, ada yang disebut zikir darajat. Kalau zikir hasanat, asal nyebut la ilaha illallah, tanpa sanad, tanpa metoda, itu sudah berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Udah zikir. Cuman untuk membersihkan hati, meningkatkan martabat diri kita di hadapan Allah, susah, Pak. Kenapa susah? Karena hati kita keras. Hati yang keras kalau dipukul dengan pukul yang sederhana, ya nggak bakal pecah. Nah, kalau bagaimana cara memecahkan batu? Kalau nanya sama orang yang bukan ahli batu, ahli mecah batu, cukup hanya pukul katanya. Jawabannya singkat, pukul aja. Batu sebesar derum, mukulnya seperti ini, 10 tahun nggak bakal pecah. Nah, tapi coba pukul dengan cara, ya, tahu kita metodanya, kelihatan ada serat-serat batunya, pahat yang kita pakai, pahat yang sebesar apa, palu yang kita gunakan seberat apa, tahu metode itu pasti pecah. Nah, begitu juga batu mana? Ini batu hati kita, ini kan batu keras ini, Pak. Ya, batu yang keras tuh hati kita. Nah, bagaimana memecahkannya? Wadrib bi'asakal hajar fampajarat min husnata asyarata aina. Pukulkan tongkatmu ke batu yang keras itu, dia akan memancarkan 12 mata air. Mana tongkat? Mana batu keras? Tongkat itu kan ibaratnya, tongkat itu kan alat berdiri, Pak. Ibarat orang tua, kalau nggak pakai tongkat, dia nggak bisa berdiri. Yang berdiri yang mana? Tauhid. Alatnya mana? La ilaha illallah. Itu tongkatnya. Pukulkan ke batu yang keras. Mana? Nih, hati ini. Pukulkan ke sini. La ilaha illallah. Tapi mesti pakai metoda, pakai sanad. Bapak ngamalkan zikir itu pakai sanad. Sanad dari mana? Jadi ngamalkan zikir la ilaha itu pakai sanad, Pak. Jangan hanya dengar-dengar cerita orang, dengar benar orang zikir ceramah, enggak, mesti bersanad. Kita ngamalkan zikir la ilallah, belajar dari mana? Ngambil dari mana? Oh, dari si Anu. Si Anu ngambil dari mana? Oh, dari si Anu lagi. Dan dari mana? Dari mana? Terus sampai ke Rasulullah. Ini namanya ilmu tarekat. Zikir yang bersanad. Ya, saya ngambilnya dari Abah Hanom di Suryalaya. Abah Hanom ngambilnya dari Abah Sepuh, Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Abah Sepuh ngambil Syekh Toha, kali Sepuh Cirebon. Syekh Toha ngambilnya Syekh Khatib. Terus sampai ke Syekh Abdul Qadir, sampai ke Sayyidina Ali, sampai ke Rasulullah. Itu namanya bersanad. Ini bukan hanya sekedar mengucap kalimat, tetapi ada metoda. Ini namanya zikir darajat. Nah, sudahkah kita mendapatkan zikir yang bersanad? Atau hanya sekedar nyebut kalimatnya saja? Nah, makanya hati yang keras itu nggak pecah-pecah, Pak. Kenapa? Nggak pakai metoda. Tarekat itu kan metoda. Jalan untuk menuju Allah. Jalan itu cara. Cara berzikir supaya hati kita bersih gitu. Belajar tarekat namanya. Cuman di kita ini ketakutan. Jangan belajar tarekat, gila kamu nanti katanya.
Padahal banyak benar orang gila di pasar tidak pernah belajar tarekat. Ini kita ini dijejal dengan pikiran-pikiran yang rusak gitu ya. Nah, jadi oleh karenanya Bapak Ibu yang saya hormati, mesti kita pelajari dalam bahasa tasawuf namanya talqin zikir. Nah, talqin zikir itu apa? Belajar cara berzikir. Siapa yang ditalqin? Yang mati. Tadi sudah kita sebut yang mati. Mana yang mati? Hati yang nggak ingat Allah itu hati yang mati. Nah, talqinkan hati kita yang tidak ingat kepada Allah, yang tak tahu dengan Allah. Nah, talqin dengan la ilaha illallah. Maka kita perlu belajar atau talqin zikir supaya kita bisa mengamalkannya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi itu membersihkan anggota tubuh batin dengan cara zikir. Naik ke tingkat yang keempat, bersihkan ruh rabbani. Jadi yang diri kita yang sebenarnya, Pak, ruh kita itulah. Kalau ini mah cangkangnya. Tapi banyak orang tertipu, Pak. Seolah-olah inilah diri kita yang sebenarnya. Oh, bukan. Ini cangkangnya. Ini dihargai orang kalau ruhnya masih ada, Pak. Kalau ruhnya sudah nggak ada lagi, lebih cepat dikubur, lebih bagus. Jadi diri kita yang sebenarnya ruh kita itulah. Cuman kita ini kadang-kadang lebih memperhatikan si jasad ini ketimbang ruh kita sendiri. Ada. Makanya ya kata Luqman sama anaknya, nak katanya hati-hati kamu menjalani hidup ini. Kenapa ya? Dirimu itu terbagi 3 bagian. Satu bagian yang akan kau persembahkan sama Tuhanmu, itulah ruhmu. Satu bagian untuk dirimu sendiri, itulah amalanmu. Satu bagian lagi akan kau persembahkan sama belatung. Itulah tubuhmu. Yang akan kau persembahkan sama belatung itu tubuhmu. Cuman banyak manusia ini lebih mempersiapkan diri untuk dipersembahkan sama belatung ketimbang sama Allah. Yang mau dipersembahkan sama Allah ditelantarkan. Tapi yang mau disembahkan sama belatung diurus bagus-bagus. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ya, yang zahir ini casingnya, bajunya. Nah, kita uruskan juga ini, karena ini pakaian di dunia, yang ini. Tapi jangan lupa, diri kita yang sebenarnya itu adalah ruh kita. Nah, bagaimana cara kita membersihkannya? Dengan cara mengenal diri. Kalau sudah kenal diri, kenallah kita kepada Tuhan kita. Kalau kita sudah kenal sama Allah, maka hilang sangkutan. Nak nyangkut lagi di hati ini harta itu, Pak. Tak tersangkut dengan jabatan, tak tersangkut dengan harta, tak tersangkut dengan makhluk. Kalau sudah tak tersangkut dengan apa dan siapa, kecuali hanya kepada Allah saja, itu baru bersih namanya. Kalau masih nyangkut, masih kotor, Pak. Ya. Nah, oleh karena itu membersihkan ruh rabbani dengan cara mengenal diri. Kenal diri, kenal kepada Allah, kenal Allah, hilang sangkutan. Nah, mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian berikutnya adalah belajar mengosongkan dan mematikan diri untuk mengisbatkan Allah semata. Selamat mengikuti kajian, semoga berkah dan bermanfaat. Untuk bisa kita merasakan adanya Allah, maka hilangkan perasaan kita bahwa kita ini ada. Maka selalu kita bertengkar terus dalam pikiran kita itu, kenapa begini, kenapa? Karena masih bercabang. Ya. Di satu sisi kita merasakan ada, tapi di sisi lain kita merasakan adanya Allah. Maka timbullah gejolak, pertengkaran. Nah, ketika ketiadaan diri kita yang ada hanya Allah, tak ada bertengkar lagi. Ada. Kenapa? Karena sudah fokus ke yang satu. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang saya hormati, menghilangkan diri atau mematikan diri. Artinya mematikan perasaan bahwa kita ini ada apa. Waktu yang lalu kita banyak membicarakan tentang
materi-materi kajian tauhid. Dan saya pikir memang kita perlu untuk mendalami, memahami tentang kajian tauhid itu, karena itu pokok. Ya, dalam Islam kita mengenal ada dua bidang yang wajib. Pertama disebut usuliyah, yang kedua disebut furu'iyah. Kalau usuliyah itu artinya akidah. Kalau furu'iyah itu artinya syariah. Nah, jadi bagian dalam, bagian luar. Kalau bagian dalam itu usuliyah, akidah. Kalau bagian luar, furu'iyah atau syariah. Nah, dua itu merupakan ajaran agama yang perlu kita pahami, kita amalkan. Tetapi yang menjadi pokok itu adalah usuliyah, akidah. Karena apapun yang bertentangan dengan akidah itu harus ditinggalkan. Amaliyah lahiriah tidak boleh bertentangan dengan akidah. Begitu juga yang lainnya. Budaya lokal dan budaya lainnya itu yang kalau sudah bertentangan akidah itu harus ditinggalkan. Nah, kenapa? Karena akidah kita yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah akidah tauhid. Luar dari itu syirik. Kalau sudah syirik, dosa yang tak berampun. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mempersekutukannya. Tetapi Allah ampuni dosa orang yang tidak mempersekutukannya bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, ini yang harus kita pahami dan halus-haluskan, karena namanya syirik itu Bapak Ibu ya sangat halus. Berapa waktu yang lalu pernah saya sampaikan apa kata Rasul SAW, syirik khafi itu yang sangat dikhawatirkan. Saya tidak khawatir dengan syirik jali, tetapi saya sangat khawatir dengan syirik khafi. Kalau syirik jali itu yang sudah nyata, jelas, yang sudah paham itu insya Allah tidak akan melaksanakan itu, tak akan tergelincir. Ya. Misalnya nyembah patung, nyembah batu, nyembah matahari. Ya, artinya ada sesembahan lain selain dari Allah. Itu yang syirik jali, syirik yang terang-terangan. Nah, bagi kita karena ini sudah nyata, ya insya Allah kita tidak akan tergelincir ke situ. Tetapi yang dikhawatirkan betul itu syirik khafi, itu yang dikhawatirkan betul. Karena kata Rasul SAW, yang namanya syirik khafi itu tidak ubahnya seperti semut hitam berjalan di atas batu hitam di malam gelap gulita. Ini tak terlihat sama sekali, tapi dia ada. Nah, ini yang perlu kita kaji lebih jauh supaya kita bersih daripada syirik itu. Merasa ada saja kita itu sudah syirik. Merasa ada saja kita. Merasa kita punya kuasa. Kita yakin Allah melihat, kita merasa kita juga melihat. Ada dua yang melihat. Kita yakin Allah mendengar, kita juga merasa kita punya pendengaran. Itu juga sudah syirik.
Itu ya makanya halus sekali. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana kita ya menempatkan diri supaya tidak masuk dalam jurang syirik itu. Salah satu ajaran dari Rasulullah SAW itu adalah mutu qabla antamutu. Matikan dirimu sebelum kau mati. Nah, ini jadi bagaimana kita duduk di tauhid supaya kita lepas daripada syirik tadi. Pertama itu tadi, mutu qabla antamutu. Kita belajar mematikan diri kita dulu. Bagaimana mematikan diri? Nah, mati ini kan banyak macamnya, Pak. Ada namanya mati tabi'i. Ada namanya mati hissi. Ada namanya mati maknawi. Ada namanya mati suri. Nah, itu kan banyak macamnya mati. Nah, kalau mati tabi'i itu artinya bersepakat zahir dan batin dengan zikir. Kalau batin kita ini kan zikir terus, Pak. Dia tidak pernah lepas dari zikir. Semenjak dia ditugaskan Allah masuk ke dalam jasad kita ini, tidak pernah berhenti dia zikir. Ya, kalau sampai berhenti dia zikir, dead kita. Ya. Jantung berdetak, ya itu bukan hanya sekedar berdetak, tapi zikir. Makanya kalau kita gunakan alat kedokteran, kita dengarkan detakan jantung, paling yang kita dengar dak duk kan gitu. Tapi kalau kita bisa masuk ke dalam pendengaran batin, telinga batin yang mendengarnya bukan dak duk ya, dia zikir Allahu Allah Allahu Allah kata ini. Ya. Kalau dia tidak zikir nggak bisa dia mengalirkan darah yang sekujur tubuh kita ini. Kita bisa bayangkan dari bawah bisa naik ke atas. Ya. Jadi batin kita itu dari awal mula ditugaskan, dia zikir terus tak pernah berhenti. Tetapi ketika jasad kita ini tidak mengikutinya, maka kita berdosa. Ya. Maka syariat itu dibuat untuk bisa mengimbangi batin. Jadi syariat itu dibuat atau dilaksanakan supaya yang zahir ini bisa mengimbangi yang batin. Kalau dia tidak bisa mengimbangi yang batin, maka dia berdosa. Nah, maka timbullah ada amaliyah syariat supaya yang zahir ini ringan mengikuti yang batin. Nah, jadi yang namanya mati tabi'i itu artinya bersepakat zahir dan batin dengan zikir. Nah, kita ini kan kadang yang di dalam zikir sendiri, yang di luar entah kemana. Belum sepakat. Ya. Maka yang namanya mati tabi'i itu artinya bersepakat antara zahir dan batin untuk berzikir. Zikirnya ya, dengan ismu zat. Nah, mati yang kita maksudkan di sini adalah mati maknawi. Ya, kalau mati suri itu mati rupa, bentuknya sudah mati. Ya, mata telah buta, telinga telah peka, telah tuli, mulut terkunci, ya jasad terbujur tak berbuat apa-apa. Itu mati yang sesungguhnya. Ya, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi disebut mutu qabla anta mutu, matikan dirimu sebelum kau mati. Apa yang kita matikan? Pertama yang kita matikan keakuan diri.
Ngaku-ngaku kita yang kuasa, ngaku kita yang punya, itu coba matikan dulu. Kita belajar untuk meniadakan diri kita. Maka belajar tasawuf itu ya belajar mengosongkan diri. Semakin kita kaji ilmu tasawuf itu semakin tak punya apa-apa, semakin kosong. Semakin kosong sebenarnya semakin berisi. Nah, kalau kita masih merasa punya, itu masih kosong, gitu. Nah, belum berisi. Tapi ketika kita merasa tak punya apa-apa, ketika kita kosong, justru sebenarnya kita berisi. Nah, jadi belajar tasawuf itu belajar mengosongkan diri. Tak punya apa-apa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita merasakan ada diri kita, ya, dari situ kita masih mendua, belum duduk di tauhid. Walaupun hanya selintas, kalau istilahnya, walaupun hanya sebesar zarrah terasa adanya kita, itu masih syirik. Nah, makanya sangat halus tadi. Nah, coba kita renung Bapak Ibu yang saya hormati. Kita ini sekarang ini ada. Yang dulunya tak ada. Lalu kemudian Allah berkehendak. Kemudian kita lahir melalui kandungan ibu kita. Jadi lahirlah kita di atas dunia ini. Yang pada saat itu kecil mungil. Lalu kemudian besar, dewasa, jadi tua. Sehingga kondisi kita sekarang seperti ini. Ada yang masih gagah, seperti Pak Suliadi, seperti gagah. Nah, ada yang sudah duduk aja nggak bisa lama-lama, kena asam urat. Nah, ada yang kalau duduk terpaksa harus nyender. Gitu. Nah, inilah kondisi kita. Yang dulunya masih muda belia dulu. Nah, sebelum kita jadi orang tua seperti ini, gagah dulu. Ya, jangan dilihat Pak Suryadi tua kayak sekarang, dulu gagah dulu. Ya, muda dulu. Nah, ketika kita masih muda, katakanlah kita masih bujang. Nah, sebelum kita jadi bujang itu kita masih kecil. Masih anak-anak. Sebelum kita jadi anak-anak, dulu kita belum lahir. Kita masih dalam kandungan ibu. Ya. Nah, di kandungan ibu itulah maka disebut dengan alam ajsam dalam kandungan ibu itu. Kenapa? Sudah mulai berjisim. Yang diri kita. Ini sebenarnya diri kita ini bukan ini. Ya. Yang diri kita itu adalah ruh kita itu. Diri kita yang sebenarnya atau yang disebut dengan ayan sabitah. Itulah diri kita. Nah, setelah selesai janin, nah, mulailah diri kita masuk menempati rumah yang baru. Ya. Ya, panafaktu fihi min ruhi, kata Allah. Kutiupkan ruhku. Nah, kita mulai menempati rumah baru. Setelah 120 hari, ya, kita berada kandungan ibu, maka kita menempati rumah baru, janin. Nah, maka disebut jisim. Kita sudah mulai berjisim di situ. Yang tadinya kita anak-anak, kemudian sebelum kita jadi anak-anak, kita berada dalam kandungan ibu itu. Nah, coba direnung lebih jauh. Nah, sebelum kita ada dalam kandungan ibu, kita ada di mana? Nah, ini dalam kajian alam 7, kita berada di alam misal. Alam misal itu apa? Kandungan bapak.
Nah, jadi kita semuanya berada pada kandungan Bapak, di sulbi Bapak. Nah, itu yang disebut alam misal. Tapi sebelum kita berdiam diri dalam kandungan Bapa, ada di mana kita? Kita berada di alam arwah, alam ruh. Nah, yang ngumpul. Nah, di alam ruh itu kita belum ada laki, belum ada perempuan, belum. Adanya laki perempuan itu dalam kandungan ibu, maka disebut alam ajsam. Ya, baru berjisim di situ, laki atau perempuannya ditentukan di situ. Tapi di alam arwah itu belum ada laki perempuan. Nah, sebelum kita berada di alam arwah itu ada di mana kita ini? Kita berada pada Nur Muhammad. Nah, jadi makanya kata Nabi, ana minallah wal alam minni. Saya ini dari Allah, alam semuanya ini dari aku. Nur Muhammad. Nah, sebelum kita ada pada posisi Nur Muhammad, kita ada di mana? Pada Nur Zat Allah. Nah, ke sana pulangnya. Oh, itulah diri kita sebenarnya. Sebelum Nur Zat Allah itu ada di mana? Zatul Haq. Ana kanzan makhfiya fa uhibbu an u'rafa fa khalaqtul asya liya'rifuni. Saya ini perbendaharaan yang tersembunyi. Saya senang untuk dikenali. Lalu kujadikanlah makhluk ini supaya mereka kenal aku. Makanya saya sering katakan, tugas utama manusia hidup di atas dunia ini untuk mengenal Allah. Itu tugas utama. Jadi kalau kita tidak kenal sama Allah, berarti tugas kita belum selesai. Jadi bukan beribadah sebenarnya tugas utama kita. Tugas utama manusia itu adalah mengenal Allah. Saya ini, kata Allah, perbendaharaan yang tersembunyi. Saya suka untuk dikenali, lalu kujadikanlah makhluk supaya mereka kenal aku. Nah, makanya kita diciptakan oleh Allah supaya kita bisa mengenal Allah. Nah, ke sana arahnya. Nah, jadi coba kita kilas balik, ya. Ketika Allah ya ingin memperkenalkan dirinya, apa yang terjadi? Allah mentajalikan dirinya, menampakkan diri. Tajalli itu kan bahasa Arab, bahasa kitanya menampakkan diri. Yang tadinya di ruang kosong, zat semata-mata, bahkan zat aja belum ada, yang ada aku. Ya. Zat semata-mata, lalu kemudian zat mentajalikan dirinya menjadi nur zat. Dari nur zat, lalu beliau menciptakan Nur Muhammad. Nah, ini bahasanya menciptakan Nur Muhammad. Sebenarnya bukan menciptakan Nur Muhammad, menampakkan diri kali kedua. Kalau penampakan kali pertama, itu ada disebut dengan nuqtah satu. Itu disebut nur zat. Ada tapi tak kelihatan, belum ada. Lalu menampakkan diri lebih jelas lagi yang disebut dengan Nur Muhammad. Nah, dari Nur Muhammad itulah kemudian menampakkan diri lagi menjadi Ruh Muhammad. Nah, begitulah seterusnya hingga sampailah kita ke alam dunia yang fana ini. Jadi kalau kita coba menelusuri tadi, ya, siapa sebenarnya diri kita? Apakah benar adakah kita ini? Ya. Selagi kita merasakan diri kita ada, maka kita tidak akan bisa merasakan adanya Allah. Nah, untuk bisa kita merasakan adanya Allah, maka hilangkan perasaan kita bahwa kita ini ada.
Maka selalu kita bertengkar terus dalam pikiran kita itu, kenapa begini, kenapa? Karena masih bercabang. Ya. Di satu sisi kita merasakan ada, tapi di sisi lain kita merasakan adanya Allah. Maka timbullah gejolak, pertengkaran. Nah, ketika ketiadaan diri kita yang ada hanya Allah, tak ada bertengkar lagi. Ada. Kenapa? Karena sudah fokus ke yang satu. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang saya hormati, menghilangkan diri atau mematikan diri. Artinya mematikan perasaan bahwa kita ini ada. Nah, coba kita misalnya kita ilustrasikan, ya. Sekarang ini kita hidup di atas dunia. Kita merasakan adanya kita. Adanya kita ini ada jasmani, ada ruhani. Ya. Nah, sekarang apakah kita punya ruhani? Ada ruh apa enggak kita? Ada. Kalau kita punya ruh, dari mana kita dapat? Pernah bikin ruh? Pernah beli ruh? Pernah kita tanam? Enggak. Kita tak pernah bikin, tak pernah beli. Kok ada? Apa enggak membohongin diri sendiri? Ya. Ruh itu apa? Ruh itu kan kata Allah, "Fanafaktu fihi min ruhi." Kutiupkan ruhku. Ruhnya siapa itu? Nah, ruhnya Allah, bukan ruh kita. Nah, inilah satu kesalahan dalam beriktikad. Ruhnya Allah ngaku-ngaku punya kita. Ini satu, kan? Nah, padahal itu punya Allah, tapi kita akui itu punya kita. Saya pinjamin motor sama Pak Suryadi, malah dijual. Karena merasa punya dia. Maling namanya. Nah, ini bagaimana kita menghilangkan perasaan kita bahwa kita itu ada. Bahwa kita punya ruh. Ruh bukan punya kita, ruh punya Allah. Itu satu. Jadi mematikan pengakuan kita itu. Meniadakan perasaan bahwa kita itu ada. Ya. Itu ruhnya Allah. Ruh itu siapa? Ruh itu sebenarnya. Qulir ruh min amri rabbi. Katakan, hai Muhammad, bicara tentang ruh itu urusan Tuhanku. Jadi sebenarnya istilahnya itu ruh, istilahnya gitu kan. Tapi seperti apa sih ruh itu? Hayat. Maka ruh kita ini ketika dia menghidupkan, kita disebut nyawa. Kata kita, gitu ya. Ketika fungsi ruh tadi menghidupkan, kita sebut nyawa namanya. Tapi ketika dia memahami, hati namanya. Ketika dia membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana benar, mana salah, akal namanya. Ya ruh itulah. Nah, makanya adanya ruh itu, adanya nyawa itu menerbitkan sifat yang lain. Ada kodrat, ada iradat, ada sama, ada basor, ada kalam. Itu kenapa? Karena ada ruh tadi. Kalau begitu, ruh itu siapa itu sebenarnya? Nah, kalau dalam istilahnya fanafaktu fihi min ruhi, kutiupkan ruhku. Nah, sekarang kita ambil contoh. Ambil contoh nih. Katakanlah ini lembaga Adam. Ya, tubuh Adam. Yang baru dibuat, belum punya nyawa. Tergeletak
sekian tahun. Kehujanan, kepanasan, kedinginan, tergeletak sekian tahun. Ini sudah berbentuk. Ya. Kepala sudah ada, mata, telinga, hidung, mulut, jadi semua, tangan, kaki, pokoknya lengkap. Ini nih, lembaga Adam. Ketika dia masih terbujur seperti itu, kalau ditanya, siapa kamu? Kira-kira bisa jawab nggak? Nggak bisa jawab. Karena dia masih berupa lembaga. Fanafaktu fihi min ruhi. Kutiupkan ruhku, kata Allah. Jangan kita bayangkan kutiupkan itu kayak kita niup balon. Ya, artinya kujadikan Adam itu menjadi hidup. Nyawa namanya. Nah, sekarang ruh itu sudah kumasukkan ke dalam lembaga Adam. Menjadi hiduplah si Adam. Ketika dia sudah hidup, kalau ditanya, kamu siapa? Dia menjawab, oh saya Adam, kata dia. Karena dia sudah hidup. Coba direnung. Yang ngejawab itu siapa? Ya. Tadi belum ada ruhnya, nggak bisa jawab. Siapa kamu? Diam dia. Nggak bisa ngomong. Belum ada ruhnya. Fanafaktu fihi min ruhi. Kutiupkan ruhku, katanya. Ruhnya siapa itu? Ruhnya Allah. Lalu ruhnya Allah menghidupkan Adam. Nah, ketika dia sudah hidup, ditanya, kamu siapa? Saya Adam, kata dia. Nah, kira-kira yang menjawab itu siapa? Nggak usah dijawab. Ya. Cukup dipahami saja di hati. Tadi belum ada ruh, dia nggak bisa ngomong. Setelah kutiupkan ruhku, kata Allah, ruhnya Allah. Lalu dia menjawab. Berarti yang jatuh Allah itulah. Nah, kira-kira bapak-bapak ini, kalau nggak ada ruhnya bisa jawab nggak? Nggak bisa. Nah, sekarang kan kalau ditanya siapa kamu, pasti dia bisa jawab. Yang jawab itu siapa itu? Apa Sulyadi yang jawab? Nah, di situ kita coba merenung Bapak Ibu. Bagaimana mungkin kita mengatakan, oh saya kuasa, saya hebat, saya punya ilmu. Lah, bisa hebat nggak kalau nggak ada ruhnya? Enggak. Malah dikuburin kawan. Ruh itu ruh siapa? Ruhnya Allah. Nah kalau begitu yang hebat siapa? Ya Allah. Makanya hilangkan dulu keakuan diri kita. Hilangkan bahwa kita ini pandai, bahwa kita ini kuasa. Hilangkan bahwa kalau kita ini melihat, mendengar. Nah, ketika itu sudah hilang dari perasaan kita, dari keakuan kita, maka yang ada hanya Allah semata. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, maka disitulah fungsi kalimat la ilaha illallah. Mentahallikan, dan mentajallikan. Ya. Kita ambil contoh lagi, yaitu mendekatkan paham. Bapak Ibu. Ada rasa singkong. Ya. Bagi yang sudah pernah mengalami makan singkong kan tahulah dia rasa singkong. Rasa singkong itu ada. Tapi di mana kita mendapatkan rasa singkong? Nah, lalu kemudian dia memunculkan, tumbuhlah satu batang yang namanya singkong. Nah, setelah tumbuh satu batang yang namanya singkong, nah banyak, ada daun singkong, ada batang singkong, ada isi singkong. Nah, yang singkongnya yang mana? Kalau ditunjukkan batang, itu batang singkong. Ditunjukkan daun, nah itu daun singkong. Ditunjukkan isi singkong. Yang singkongnya yang mana? Nah, yang singkongnya itu adalah rasa yang
ada pada batang itu. Sehingga timbullah rasa daun singkong, rasa isi singkong. Nah, sekarang kita fokus ke isinya saja. Rasa isi singkong. Ya. Nah, kita ambillah. Ya, rasa itu ada pada isinya. Artinya apa? Rasa singkong itu menampakkan diri pada isi. Jadi sebenarnya yang ada, yang kita nikmati kan rasanya, rasa singkong. Tapi rasa singkong itu menampakkan diri pada isi singkongnya. Nah, ketika kita rebus, maka kita sebut singkong rebus. Pada singkong itulah. Ketika kita parut, lalu kemudian kita bundal-bundal, diisi cumbrok. Nah, kita goreng itu apa namanya itu? Combrok namanya. Lalu kita kasih gula. Udah beda lagi namanya. Pada itulah singkong itulah sebenarnya. Mampu nggak kita melihat singkong dari berbagai macam jenis olahan tadi? Ini combrok, ini misro, ini singkong goreng, ini singkong rebus. Ada lagi yang ditumbuk lalu kemudian ketuk. Nah. Singkong itulah. Bagaimana kita melihat dari berbagai bentuk yang dibuat tadi adalah singkong. Ini yang disebut syuhudul wahdah fil kasrah. Pandang satu dalam banyak. Ya, bagaimana kita melihat adanya Allah di setiap yang kita pandang. Ada manusia, ada binatang, ada tumbuhan, ada batu, ada bumi, ada langit, ada bulan, ada bintang, matahari. Wah, banyak. Tapi dari sebanyak itu sebenarnya yang ada hanya Allah. Yang lain itu hanya merupakan penampakan saja. Nah, kita perkecil lagi manusia. Nah, kita yang hadir ini sajalah. Nggak usah sedunia. Banyak. Ya. Walaupun kita ini banyak, tapi nggak ada satupun yang sama persis rupanya. Ya. Ada yang tinggi besar, ada yang kecil, ada yang pendek gemuk, ada yang tinggi kurus, ada yang kulit sawo matang, ada yang putih bersih, ada yang hitam legam. Apakah kita terpaku dengan bentuk-bentuk itu? Enggak. Itu hanya sekedar bentuk saja. Ada yang pisang, ada yang ketuk, ada yang misro, ada yang combrok, ada yang singkong goreng, macam-macam lah. Apakah kita terpengaruh dengan bentuk-bentuk itu? Nah, disinilah kita tidak bisa melihat aslinya karena ditutupi oleh bentuk. Ini gelas. Kenapa kita katakan ini gelas? Karena dia berbentuk. Dari apa sebenarnya gelas ini? Dari kaca, belin. Gitu ya. Kaca itu dari mana asalnya? Damar. Mampukah kita melihat damar dari gelas ini? Tak kelihatan lagi. Kenapa tak kelihatan lagi? Karena sudah dihambat oleh bentuk. Nah, sekarang coba pecahkan gelas ini. Tidak berbentuk lagi. Maka yang kita lihat kaca saja. Nih, kain. Ya. Pasti orang akan melihat kain. Ini kain. Sekarang baju. Baju ini kain yang dijahit menjadi berbentuk baju. Kan begitu? Nah, sekarang yang kita lihat bukan bajunya, kainnya. Naik setingkat. Ketika kita melihat kain, kain itu dari apa? Dari benang. Ya. Dari benang. Mampukah kita melihat benang ketika memandang kain? Satu. Naik yang kedua. Naikkan lagi. Dari benang itu asalnya dari mana? Kapas. Mampukah kita melihat kapas ketika memandang benang?
Nah di sini kita kadang-kadang tutupi bentuk, Pak. Sehingga caci maki antara satu dengan yang lain, benci kepada yang lain, karena kita dihambat oleh bentuk. Ada. Mulailah membuli-buli, oh si A begini, si B begitu. Tapi kalau kita mampu melihat aslinya, enggak akan terjadi bully-membuli. Enggak ada caci maki, enggak. Enggak ada, oh itu suku Lampung, itu suku Sunda, itu suku Jawa, suku Palembang. Enggak ada. Itu mah kebetulan aja dia dilahirkan Allah di situ. Saya tidak pernah milih dulu mau lahir di Lampung, enggak. Siapa yang menentukan kita lahir di satu daerah? Allah sendiri. Siapa yang menentukan kita lahir dari kandungan seorang ibu? Allah sendiri yang menentukan. Kita enggak pernah milih, enggak. Nah, kita ini kadang-kadang dihambat oleh bentuk-bentuk itu, suku-suku itu. Nah ini yang kadang-kadang kita lebih-lebihkan. Menyanjung-nyanjung yang sesungguhnya nggak ada. Sedangkan sesungguhnya yang ada kita hilangkan. Maka saya bilang dari awal tadi, akidah ya, atau syariat, budaya, kalau sudah bertentangan akidah, tinggalkan. Karena itu akan merusak diri kita sendiri. Karena kita nggak mampu melihat yang aslinya. Pandang baju, kelihatan kain. Pandang kain, kelihatan benang. Pandang benang, kelihatan kapas. Nah, asalnya dari kapas. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, itu duduk di tauhidnya. Ya. Sekarang kita melihat, benarkah kita punya penglihatan? Perasaan kita, iya, kita ini melihat. Tapi dari mana kita dapat? Allah yang ngasih. Kalau Allah yang ngasih berarti punya siapa itu? Punya Allah. Nah, kalau Allah yang punya, kira-kira kita masih punya enggak? Enggak. Kita mendengar. Kata kita mendengar. Pakai apa kita mendengar? Pakai sama. Sama siapa itu? Samanya Allah, berarti punya Allah. Jangan ngaku-ngaku kita punya. Kelemahan kita dalam berintikad, itu tadi saya katakan, kita nggak punya, tapi ngaku punya. Dipinjamin, serasa-rasa milik kita. Dipinjamin, serasa-rasa milik, sombongnya bukan main. Padahal pinjaman. Nah, maka sekarang coba kembalikan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Serahkan apa yang sudah Allah berikan padamu sebelum kematianmu datang. Nah, ini tugas, Pak. Nyerahkan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Fayaqulu rabbi laula akhartani, kalau engkau tunda kematian itu, aku akan menjadi orang yang soleh. Ya. Oleh karena itu penyesalan. Ya, jadi artinya Bapak Ibu yang saya hormati, kalau ya kita usahakan sebelum kematian datang kita bereskan, kembalikan semuanya itu. Nah, sehingga kalau dalam bahasa tasawuf, la hayyun, la alimun, la samihun, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun bilhaq illallah. Ya, jadi kembalikan semuanya kepada Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Mana yang Tuhan? Ya. Ya mungkin kalau kita coba untuk meringkas ya, nih jasad kita ini kadang-kadang kita anggap Tuhan, Pak. Bertuhan sama jasad kita sendiri. Ini enggak ada, maka tidak ada. Ya, la ilaha illallah, yang ada Allah. Maka disebutlah la ilaha itu takhalli. Takhalli itu pengosongan, alat untuk mengosongkan. Takhalli. Nah, setelah kita kosongkan, lalu tahalli, kita isi dengan sifat-sifat Allah. Ya.
hilangkan keakuan diri kita, hilangkan perasaan kita ada. Ya, setelah hilang, maka timbulkan adanya Allah. Nah, setelah kita paham, kita yakini adanya Allah, sedangkan kita sudah tak ada, maka pakai dah dalam kehidupan kita. Nah, maka saya katakan beberapa waktu yang lalu, tugas kita adalah sebagai khalifah Allah sebenarnya. Di khalifah Allah itu, kita manusia ini ditugaskan oleh Allah untuk menampilkan sifat-sifat Allah dalam hidup kita. Nah, jadi kita ini manusia ini sebagai apa nih? Alat peraganya Allah. Jadi memperagakan sifat-sifatnya. Ar-Rahman, pengasih. Nah, yang pengasih Allah. Ketika muncul kita ada sifat mengasih, suka memberi, suka menolong, sadarilah bahwa sifat itu adalah sifat Allah. Nah, sekarang kita lagi memakai sifat Allah itu. Timbul rasa sayang, yang penyayang itu Allah, bukan kita. Ketika muncul rasa sayang kepada semua makhluk Allah, ketahuilah bahwa kita sedang menampilkan sifat Allah. Nah, kalau banyak sifat Allah kita tampilkan dan kita sadari itu semua ada sifat Allah, lalu kemudian kira-kira yang berbuat siapa? Ya Allah itulah. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana kita mutu qabla anta mutu tadi, mematikan perasaan adanya kita untuk kita isbatkan adanya Allah. Kalimat la ilaha illallah. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, mari kita akhiri dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtani wardu'u ilayya inda hajati wala tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami informasikan bahwa depan itu Ustaz Asep atau Dr. Asep materi al-baik berkata Bapak bersama Alhamdulillahirrabbilalamin. Barakallahu fikum Bapak, Ibu yang dicintai Allah. Usai sudah kajian kita kali ini bersama Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga apa yang disampaikan Buya tadi bisa menjadi manfaat dan menambah ilmu, iman, dan tauhid kita dalam bermakrifat kepada Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir mengikuti kajian Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga Allah senantiasa menerangi kalbu kita dengan cahayanya, dan semoga Allah memurahkan rezeki kita, memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat kelak, dan semoga Allah menguatkan iman dan tauhid kita sampai kita mati nanti. Tak lupa kita juga mendoakan kepada Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga Allah panjangkan usia Abah dan diberkati usianya Abah Buya. Dan semoga Allah selalu melindungi dan merahmati Abah. Semoga Allah membalas dan melipat gandakan pahala dan kebaikan kepada Abah Buya Muhammad Rusfi atas ilmu yang bermanfaat yang Abah berikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai jumpa pada kajian berikutnya. Saya Latifah mohon diri dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.